Halo, selamat sore bunda-bunda semuanya. Alhamdulillah sudah ada beberapa yang sudah bergabung sambil menunggu ayah dan bunda yang ikut bergabung kembali. Boleh ditulis di komentar ayah dan bunda saat ini berada di kota mana saja. Ada Bunda Sen, lalu ada Flyan, Bunda Betari sudah bergabung. Selamat bergabung Bunda. Baik, halo bunda-bunda semuanya, selamat siang ya. Selamat menjelang sore juga. Tentunya ayah dan bunda ada yang sedang berpuasa dan juga mungkin ada yang tidak berpuasa juga. Apa kabar ayah dan bunda semua? Tentunya baik ya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan Allah mudahkan semua aktivitas kita pada hari ini dan juga pada talkshow kali ini ya tentunya. Baik. Dari Tangerang hadir. Oke, selamat datang di acara talkshow sore hari ini menjelang siang hari ini menjelang sore di live IG Instagram Terapi Ananda tentunya. Saya yang akan membawai talkshow pada sore hari ini ya. Saya sendiri Fadilatul Mutmainah. Jadi saya akan menemani ayah dan bunda di rumah untuk menambah ilmu bersama narasumber kita kali ini. Oke. Tentunya narasumber kita kali ini sangat luar biasa dan istimewa sekali. Beliau adalah Bunda Ummul Qura, SPDI. Beliau ini koordinator Quran di Sekolah Islam Terpadu Al-Auzah, sekaligus ahli dalam menjawab tema yang akan kita bahas pada siang hari ini. Dan ayah dan bunda yang ingin bertanya terkait Quran, bagaimana hukum wajib dan lain sebagainya tentang agama, insya Allah Bunda Umul ahlinya dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan ayah dan bunda yang menyaksikan live Instagram pada kali ini. Nah, sambil menunggu ayah dan bunda, sambil menunggu pembicara kita ya, narasumber kita sore hari ini, yaitu Bunda Ummul Qura. Bunda dan ayah silahkan absen terlebih dahulu. Dari kota mana saja? Tentunya dari Jabodetabek ini. Ada yang dari Tangerang hadir, lalu dari Ciputat pun hadir. Ada lagi? Oke, belum terlalu kelihatan banyak ya dari kota mana saja yang bergabung. Lalu nantinya jangan lupa ayah dan bunda yang bergabung bisa menuliskan pertanyaan-pertanyaan di kolom komentar atau raise hand untuk menanyakan sesuatu. Bisa juga dituliskan di kolom komentar yang nantinya akan dijawab langsung oleh Bunda Ummul Qura. Nah, saya lihat belum bertambah dari kota mana saja. Oke, sudah 3 bergabung. Baik, sambil menunggu saya akan langsung saja mengundang narasumber kita kali ini dengan Bunda Ummul Qura. Oke, assalamualaikum Bunda Ummul, selamat sore. Waalaikumsalam, Bunda Dila. Gimana kabarnya Bunda Ummul?
Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah sehat ya. Eh, Kabar kita semua semoga dalam keadaan sehat dan ayah dan bunda juga yang menyaksikan di rumah dalam keadaan sehat. Dan hari ini kita bersama Bunda Umul Kuro ingin mendengarkan penjelasan tentunya dengan tema spesial pada Ramadan kali ini kita sharing ilmu bersama Bunda Umul. Saya review kembali, Bunda Umul adalah koordinator Quran di Sekolah Islam Terpadu Al-Auzah. Beliau sangat luar biasa yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait tema kita pada kali ini. Bun, hari ini kan kita ingin membahas tentang puasa ya, Bun? Ya, betul, Bunda Dila. Tepat banget ya, pas bulan puasa. Kira-kira wajib nggak sih anak-anak berkebutuhan khusus itu berpuasa? Ya, pembahasan kita kali ini sangat menarik banget. Sambil menahan ya siang-siang hari, alhamdulillah hari ini cuacanya cerah dan pembahasan kita pun tentang puasa sambil menunggu buka puasa, membuat persiapan buka puasa juga kita sambil mendengarkan sharing-sharing dari Bunda Umul. Ya, ayah dan bunda semuanya ingin tahu ya bimbingan bagaimana sih kita membimbing anak-anak istimewa berpuasa, bagaimana kita mendampingi anak-anak istimewa tersebut berpuasa. Selain itu, bagaimana kita harus mengajarkan, mengenalkan agama, karena puasa ini juga ibadah yang harus kita bimbing, yang kita kenalkan juga untuk anak-anak kita, bagaimana caranya kita membimbing tersebut. Apakah itu tanggung jawab kita? Apalagi ini anak istimewa ya, yang ketika kita pahamkan dan perlu berkali-kali secara konsisten dan produktif kita memahamkan tentang agama. Nah, Bunda Umul ini, ayah dan bunda sangat spesial sekali dalam keadaan puasa ini masih tetap bersemangat, masih tetap ceria ya pastinya. Menjelang sore, siang, dan menjelang sore ini masih mau sharing ilmu di Ramadan kali ini. Keren banget ya, ayah bunda. Oke, coba ayah dan bunda saat ini mungkin si kecil ya atau anak-anaknya yang saat ini udah mulai berpuasa atau sudah eh, tuntas nih dalam 4 hari ya. Kita 4 hari menjalani puasa ya Bunda Umul? Iya, betul. Udah Sudah empat 4 hari hari. kita. Oke, 4 hari ini mungkin anak-anak kita sudah berpuasa itu siapa saja atau masih dalam trial setengah hari, bisa raise hand mungkin ayah bunda di rumah? Ada bunda. Oke, sudah lumayan ya yang bergabung. Nah, yang anaknya berpuasa sudah 4 hari ini full berpuasa mungkin wah luar biasa, bisa raise hand. Kita absen dulu. Baik, selanjutnya Bunda Umul, puasa ini di bulan puasa itu kita datang puasa Ramadan itu 1 tahun sekali ya tentunya ya Bunda Umul. Dan Ya, banyak umat muslim berbondong-bondong menerima, ingin mendapatkan pahala yang luar biasa di bulan istimewa ini. Tentunya nggak hanya itu saja, anak berkebutuhan khusus pun juga ingin mendapatkan pahala. Anak berkebutuhan khusus pun juga perlu berpuasa. Nah, lalu selanjutnya semangat orang tua pastinya itu mempengaruhi dalam membimbing anak-anak untuk berpuasa. Semangat orang tua dalam mengenalkan puasa itu bagaimana, puasa itu seperti apa. Selain puasa pun juga ibadah-ibadah selama menjalankan bulan Ramadan ini dari sholat, mengaji, dan lain sebagainya tentunya Bunda Umul. Nah, kira-kira Bunda Umul, wajib nggak sih anak-anak istimewa ini berpuasa? ya. Oke, mungkin ya Bunda Umul akan menjawab dasar-dasarnya yang seharusnya. Bunda Umul udah nggak sabar ya, Bunda dan Ayah ingin Ya. menyampaikan eh, inti materi ini gitu. Dasar-dasar materi ini sekiranya diharuskan untuk anak berpuasa itu dasarnya apa ya Bunda Umul? Atau kita benar harus men-trial terus anak istimewa berpuasa atau kita harus ngedrill dia emang harus berpuasa, memaksakan anak untuk berpuasa atau perlu secara perlahan.
Nah, wajib nggak anak-anak ini berpuasa? Mungkin langsung saja saya persilahkan untuk Bunda Umul menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Silahkan Bunda Umul. Ya, terima kasih Bunda Dila. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Em, Sebelumnya terima kasih banyak. Sebelum saya menjelaskan wajib nggak sih anak ABK ini berpuasa, yang perlu kita pahami bersama ada sebuah hadis ya. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Jadi sesungguhnya tiap kalian dikumpulkan ciptaannya dalam rahim ibunya, tsumma yakunu tsumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik. Selama 40 hari berupa nutfah, mohon maaf ya Bun, berupa air mani yang kental, kemudian menjadi alaqah, segumpal darah, selama 40 hari juga. Kemudian menjadi mudghah, segumpal daging, selama 40 hari juga. Kemudian diutus kepada malaikat untuk meniupkan ruh, dan dia diperintahkan mencatat 4 kata yang telah ditentukan, yaitu rizki, ajalnya, amalnya, kesulitan, atau kebahagiaan. Dari situlah keyakinan yang paling kuat, aku tidak pernah meminta kamu jadi anakku, dan kamu pun tidak pernah meminta aku jadi ibumu. Aku tidak pernah request kamu jadi ayahku, dan kamu pun tidak pernah request aku itu jadi anakmu. Itu murni kehendak Allah. Jadi dari dasar itulah orang akan sayang bagaimana bentuk anak. Pastinya saya tidak meragukan ayah dan bunda semua yang memiliki anak yang istimewa, tapi yang namanya setan ya Bunda Dila, pastinya membisikkan, kenapa sih harus aku, kenapa tidak adil gitu kan. Jadi yang harus kita tanamkan adalah keyakinan yang sangat kuat bahwa ini adalah pilihan Allah. Disitulah makna rukun iman, itu murni, bukan pilihan kita, tapi pilihan Allah. Kemudian sikap yang perlu kita perbaiki itu dari kita dulu, barulah anak itu sendiri. Rufi'al qalam thalatha. Saya tidak tahu secara detail ya Bun, tingkatan macam-macam anak istimewa. Namun jika tidak ada akal sama sekali, maka dia masuk ke dalam 3 golongan. Yang pertama, anin naimi hatta yahtayqir, yaitu orang yang tidur sampai bangun tidur. Anis sobih hatta yahtalim, yaitu anak kecil sampai akil baligh. Anil majnun hatta yafiq, yaitu orang yang hilang akal sampai sembuh. Dan orang fikun dikiaskan seperti itu juga ya, sama. Oleh karena itu, ketika mereka sudah sampai pada tingkatan usia yang bertambah, fisik yang bertumbuh, kemudian namun akalnya ya di bawah umur 5 tahun, maka tidak sama sekali dibebani hukum atau bukan mukallaf ya, yang wajib menaati peraturan, maksudnya syariat Islam ya. Namun sebagai orang tua wajib mengarahkan atau mengajarkan, karena pada hakikatnya anak istimewa itu sangat perlu mengetahui Tuhannya dan ajarannya Bunda Dila. Jadi pada intinya adalah yang istimewa itu tidak dibebankan Bunda, karena akalnya itu terbatas di bawah umurnya 5 tahun ke bawah ya berarti. Jadi tapi dari orang tua sendiri kita wajib mengenalkan, wajib memberi tahu tentang ajaran-ajaran Allah gitu. Gitu Bunda Dila. Oke, luar biasa. Terima kasih Bunda Umul. Jadi tadi peran orang tua dari penerimaan ya, pastinya penerimaan diri terhadap orang tua ini tidak adil, ini sulit bagi orang tua membimbingnya dan lain sebagainya. Dan sudah disampaikan juga sama Bunda Umul bahwa kewajiban orang tua untuk mengajarkan, membimbing, mengenalkan agama, tentunya beribadah, salah satunya yaitu di bulan puasa ini ya Bunda Umul. Iya betul Bunda Dila. Ada peran
dalam diri orang tua terkadang ada rasa dia, kan perilaku anak spesial itu luar biasa ya Bunda Umul. Ya, Terkadang emosinya yang tidak terkontrol. Lalu ada lagi kita kita pun juga perilaku emosi kita sebagai orang tua tidak bisa mengontrol. Ridho kita ketika Allah berikan ruh yang tadi sudah disinggung oleh Bunda Mul, Allah turunkan ruh ya, dan tidak ketika Allah menurunkan ruh itu, kita pun nggak berharap ini anak nanti seperti apa. Kita tidak meminta, anak pun juga tidak meminta orang tua mendapat orang tua yang seperti apa dan lain sebagainya ya Bunda Umul. Nah di sini iya peran betul. orang tua yang seperti apa Bunda Umul? Yang memang atau harus kokoh teguh atau gimana? Yang harus didasari. Nah, jadi bagi anak itu kan memang wajib tahu ya bahwa ajaran itu bagaimana, kemudian Allah wajib tahu juga kan. Jadi memang wajib memberitahu. Adapun misalnya nih, namanya anak-anak ya, apalagi anak-anak istimewa, mungkin entah lupa dan sebagainya. Memang pada hakikatnya itu kan masih akalnya pun terbatas ya. Makanya pun di sini tidak dibebani oleh namanya hukum-hukum Islam juga gitu kan, terkait dengan sunnah atau misalnya wajib, haram atau makruh dan sebagainya. Kita sebagai orang tua namun wajib mengarahkan anak-anak yang istimewa ini mengetahui ajaran-ajaran Allah, walaupun memang di dalam hukum fikihnya itu anak-anak istimewa itu tidak dikenakan atau tidak dibebankan oleh yang namanya hukum ya, hukum wajib, kemudian adapun misalnya makruh dan sebagainya itu tidak kena itu, gitu Bun. Kalau yang perlu kita ketahui bersama ya, bahwasanya memang anak-anak istimewa ini luar biasa sekali ya Bun. Ya, Ketika betul. kita itu kita selalu berdoa wal afa indal hisab gitu kan, maafkan kami jika kita kami dihisab gitu kan. Sedangkan mereka adalah tamu-tamu Allah, dan tidak ada hisab. Ketika kita kan banyak sekali pertanyaannya, Bun. Kalau anak istimewa ini yang ditanya adalah apa? Kenal nggak sama aku? Aku maksudnya Allah ya. Iya, tinggal jawab iya aja, gitu. Nggak ada pertanyaan-pertanyaan lain. Kalau kita ada pertanyaan sholat, ada pertanyaan lainnya. Tapi kalau anak-anak istimewa ini hanya mengetahui kenal nggak sama Tuhannya seperti itu kan, luar biasa sekali gitu. Okay. Kita masih ada hitungan baik, ada hitungan buruk, dosa, hilaf dan sebagainya. Makanya ketika kita nih Bun berada di sekeliling orang-orang istimewa, anak-anak istimewa, sayangi mereka karena bisa jadi anak inilah yang akan menjadi syafaat bagi kita gitu kan Bun. Karena yang perlu kita ketahui nih Bun, anak-anak istimewa itu lebih dulu masuk surganya ratusan tahun bahkan ya sebelum kita. Luar biasa sekali. Karena dia bersih. Kalau kita masih ada dosa, khilaf dan sebagainya. Karena kalau anak istimewa ini bersih sekali gitu. Di dalam hadis riwayat Bukhari ya dijelaskan bahwa tentang syafaat ini, syafaat orang beriman, diperintahkan Allah masuk surga. Tapi orang beriman itu tidak egois Bun. Malah orang beriman itu bertanya, mana sahabatku yang dulu pernah sama-sama sholat dengan aku? Mana sahabat yang pernah dulu itu sama-sama puasa dengan aku? Kemudian sampai setingkat itu aja ya, hanya karena kita sama-sama sholat, kita sama-sama puasa. Itu kita dicari Bun, dicari sama orang yang beriman itu. Apalagi orang yang kita asuh gitu kan, apalagi orang yang kita urus ya, mohon maaf seperti buang air kecil, makan dan minumnya, dia tidak, insya Allah dia tidak akan meninggalkan kita nanti di akhirat. Maka jangan sampai kita berpikir aku itu yang ngurus kamu loh, misalnya nanti itu di akhirat nanti aku yang sudah susah payah ngurus kamu di dunia. Bukan demikian, namun justru Allah sedang uji iman kita saat nanti malah dia yang akan menolong kita, dia yang akan cari kita, mana yang dulu itu sayang sama aku, mana yang dulu itu dengan sabar mengurus aku dan sebagainya. Karena lebih bersih, lebih suci, kemudian
karena ini anak itu kan apa ya, bersih gitu ya Bun, tidak terkena juga hukum-hukum lainnya. Makanya kita bersyukur banget ya ketika kita di sekeliling orang-orang yang istimewa dan sebagainya. Apalagi ayah dan bunda yang selalu dengan sabar merawat mereka gitu. Dan ketika mereka diperintahkan Allah, wasiqal ladzina taqau ilal jannati zumaru. Berbondong-bondong orang beriman itu dipersilakan masuk ke dalam surganya Allah. Mereka nggak mau. Bukan mereka melawan Allah, tapi mereka itu mencari orang yang selama ini pernah satu tempat tidur, pernah satu rumah. Kemudian mereka dibesarkan dengan belayang kasih sayang. Maka ada sampai masanya nanti ketika sekarang kita semua masih apa ya, memandang orang karena hartanya, jabatannya, kuasanya, gantengnya, dan akalnya, tapi nanti itu tidak berlaku itu semua Bunda Dila. Jadi penilaian-penilaian itu hilang. Saat itulah bersyukur kepada Allah, ada yang diuji dengan hartanya, ada yang sakit, kematian, dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali ujian-ujian yang diberikan oleh Allah ya. Pastinya berbeda-beda, tidak ada yang sama gitu. Kemudian bagaimana caranya kita menanggapi ujian-ujian itu? Innallaha idza ahabba qauman mintalahum. Kalau Allah cinta kepada sekelompok kaum itu, maka diujinya itu. Sehingga ada balasan yang lebih besar daripada jihad, lebih besar daripada membangun masjid, lebih besar daripada mati fisabilillah. Innama yuwaffas sabiruna bighairi hisab. Ya, jadi sesungguhnya orang yang bersabar itu, yang bersabarlah itu cukuplah pahala mereka tanpa batas ya, Bunda Dila. Jadi kalau ada yang bilang bahwa sabar itu ada batasnya, itu keliru gitu kan. Iya. Sabar itu memang tidak ada batasnya. Sabar tidak pernah keluh kesah ya. Betul. Sabar tidak pernah mengeluh. Sabar itu tidak pernah Terus ada di dalam. Kenapa tidak adil? Masih aja bertanya. Kenapa hanya aku? Hanya saya yang mengalami ini semua. Namun ada yang lebih tinggi daripada itu semua, yaitu ridho. Makanya kita selalu minta kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Karena ada yang lebih besar daripada surga. Ketika Allah bercerita tentang surga ya Bun, ada istana, ada air yang mengalir, kita tuh udah membayangkan sesuatu hal yang luar biasa indahnya. Nah, ditutup dengan waridwanu minallahi akbar. Ada yang lebih besar dari surga ya, yaitu ridho. Orang selalu mengatakan bahwa yaudah ikhlas menjalanin, kita diberikan anak istimewa itu ikhlas. Namun sebetulnya itu tidak tepat. Karena ikhlas ini ikhlas dalam menjalankan amal ikhlas karena Allah gitu. Karena yang namanya ikhlas itu amal ikhlas karena Allah. Jadi yang tepat adalah itu ridhonya Allah. Makanya ketika kita bangun pagi nih Bun, bangun tidur pagi, kita selalu berkata raditu billahi robba gitu. Dengan menerima keputusan Allah, ini engkau yang memilih aku punya kehormatan, engkau pilih aku ridho ya Allah, maka insya Allah akan mendapatkan keridhaan Allah di akhir nanti. Jadi kita patut bersyukur, Allah sudah milih kita, Allah sudah percaya dengan kita, pastinya kita mampu ya. Ketika Allah memberikan sesuatu, itu Allah tahu bahwa kita itu sebenarnya mampu. Allah tidak mungkin memberikan sesuatu hal ya yang kita tidak mampu. Pasti Allah tahu bahwa kita mampu. Allah memilih kita yang luar biasa, diberikan anak yang begitu suci, begitu bersih, yang pastinya ketika di akhirat nanti justru mereka adalah tamu-tamu Allah. Ketika kita dihisab nih Bun, berjalan gitu kan, kita mandek di situ, berhenti dulu lama. Karena banyak yang kita harus bertanggungjawabkan, tapi mereka dengan enaknya kita jalan gitu kan, luar biasa sekali.
adalah tamu-tamu Allah, silakan langsung masuk gitu kan. Lah Ya kita, Allah. iya, lah kita ketika dihisab itu banyak, apalagi mungkin ya kita diberikan tanggung jawab itu semuanya satu persatu kita retelin satu persatu. Kita tanggung jawab semuanya. Ada pertanggungjawabannya. Sedangkan mereka luar biasa sekali ya, tinggal masuk Bun. Nah mereka pun ketika mau masuk itu mereka mencari orang yang selama ini gitu kan dengan ikhlas menyayangi mereka. Jangan sampai kita selalu berpikir ini orang-orang yang ada di sekitar kita itu diabaikan. Justru kita menyalahkan diri kita. Ini sih mungkin waktu hamil, kurang makan inilah, kurang makan itulah gitu kan. Padahal kita sendiri, ketika kita di dalam kandungan ibu kita dulu, itu sudah ditetapkan bahwa kita nanti punya anak ini, laki-laki atau perempuan dan sebagainya. Kita sudah berusaha setiap harinya ya, ketika hamil mungkin kita makan ini makan itu, kita udah sebaik mungkin, tapi namun ketika keluar misalnya nih kayak tadi ya saya yang sudah jelaskan bahwasanya kita itu si anak ini aja nggak minta bahwa aku pengen ibunya yang seperti ini kamu loh ibu aku, bahkan kita ibu sendiri nggak apa namanya nggak request ya Allah pengen anak yang seperti ini nih, ini anak aku gitu kan, gitu. Jadi Sudah ya lagi-lagi ditetapkan. kita bersyukur ya Bun, Betul. bersyukur Masya Allah yang diberikan nikmat yang begitu luar biasa. Nikmat Sangat. itu bukan hanya keenakan aja enak gitu kan. Ujian itu bukan hanya yang sedih-sedih saja, justru ujian itu yang lebih Bahagia. bahagia, ujian bahagia gitu kan. Insya Ya. Allah ketika kita bersusah payah di dunia ya mungkin luar biasa sabarnya orang-orang yang punya anak luar biasa itu mungkin di dunia itu ya Allah kayak agak susah gitu kan menerima, tapi insya Allah di akhirat nanti luar biasa balasannya. Anak yang selama ini kita rawat dengan baik dengan kasih sayang dan sebagainya, namun ketika di akhirat kita mendapatkan yang luar biasa, yaitu bisa diambil ya sama Amin. minta di jadi Amin. barangkali jadilah ya sama anak-anak di terapi luar biasa banget. Bersyukurnya ya yang berada di terapi ini setiap harinya bertemu dengan orang-orang yang pastinya istimewa, dengan belayan bunda-bunda semua di sini. Kita tidak tahu siapa yang menolong kita nanti di akhirat. Iya. Kita tidak tahu, bahkan mungkin orang yang mungkin yang menurut kita kayak biasa aja. Misalnya dalam arti kita memberikan air minum aja mungkin itu yang membuat kita masuk surga Bunda Dila. Kita tidak tahu ya Bun. Saya Bahkan sedih. mungkin kita tidak tahu ya Bun. Mungkin yang selalu kita bela, apakah dia yang nanti akan menolong kita di akhirat? Kita belum tahu Bun. Jadi ya itu dia. Siapapun yang ada di sekeliling kita, siapapun jenis orangnya, jangan pernah kita memandang jabatannya, apalagi ya jabatannya, hartanya, atau yang sekarang sedang kekinian kegantengannya, siapa yang mirip Korea dan sebagainya. Itu ya Allah nanti di akhirat itu tidak ada nilainya ya, tidak ada nilainya itu semua Bun ya. Jadi patutlah bersyukur kita ada di sekeliling orang-orang yang istimewa seperti itu Bunda Dila. Oke, terima kasih Bunda Umul. Saya terharu mendengar penjelasannya Bunda Umul karena terkait ikhlas. Semoga kita ikhlas dan amalan-amalan yang sudah kita berikan dan semua yang kita lakukan ini sudah Allah ridhoi. Menyinggung tadi di akhirat anak istimewa saat menyeberangi Siratul Mustaqim dari pertanyaan-pertanyaan saat di yaumil hisab hanya disampaikan marob buka, dia hanya menjawab iya. Apakah kamu kenal saya? Allah bertanya itu, dia hanya menjawab iya. Satu kata itu yang membuat saya terharu ya Bunda Umul, karena saya juga selama di sini, ini saya sedikit cerita ya Bunda Umul, nggak apa-apa, karena saya gara-gara Bunda Umul berbicara tentang anak, ternyata dia mencari, ketika dia umul hisab, dia mencari-cari siapa yang sudah membantu saya dari keikhlasan hatinya, batiniahnya tanpa anak selama di dunia pun nggak tahu hati
seorang guru seperti apa ya, terutama terapis, orang tua dan lain sebagainya. Tapi dia yaumil hisab, dia tahu bagaimana hatinya. Makanya di sini ikhlas dan juga Allah meridhoi semua yang kita lakukan. Ketika saya melihat anak-anak ya Bunda Umul, ada anak-anak kan harusnya menatap kita saat kita diberikan saat terapis mengenalkan apa itu mata, mana itu mata, ini siapa, kamu siapa. Kita mengenalkan dirinya siapa. Kita mengenalkan kita ini siapa. Dia ketika saya melihat matanya yang ikut menatap saya, kan anak-anak spesial ini agak sulit ya Bun, menatap mata kita pun dia sulit sekali. Itu ada mata, binar-binar mata ya, yang tajam banget. Itu membuat saya terharu. Saya sering nangis sebenarnya kalau di dalam ruangan. Ya Allah, kamu itu luar biasa. Aku nggak bisa ngasih apa-apa. Kamu kuat, gitu. Kamu bisa kok seperti yang lain. Jadi banyak harapan yang pengen dia kasih ke kita, tapi saya tahu keterbatasan ini itu semua sudah Allah tetapkan. Itu yang membuat saya suka terharu. Ditambah lagi dia terus mencoba ngikutin instruksi kita, terus mencoba. Ketika dia tidak bisa melakukan itu, dia menatap kita lagi. Iya, nggak apa-apa. Yang tadinya kita jenuh, dia mencoba ngamuk dan lain sebagainya. Ini yang membuat seorang terapis ataupun pribadi saya ketika melihat anak-anak, iya nggak apa-apa, udah cukup. Karena itu kemampuannya. Itu sih Bunda Umul, dan semoga saya juga selalu berdoa, semoga nanti di yaumil hisab kamu mencari saya, nanti di yaumil hisab Bunda diragukan apa-apa. Itu sih yang selalu harapan-harapan kita semua di sini. Oke Bunda Umul, berbicara ini mungkin membuat saya terharu terus, tapi ya Bunda Umul, kira-kira ada syarat-syarat khusus nggak sih kita mengenalkan kan kita sebagai orang tua ya diharuskan mengenalkan ibadah, terutama sholat, berpuasa. Apakah itu ada syarat harus beribadah itu apa aja gitu? Mungkin Bunda Umul bisa jelaskan lebih detail ya. Kira-kira anak spesial ini ketika kita berikan mungkin penjelasan di awal tadi ini lebih detail lagi akil balik yang seperti apa. Terus yang tadi udah Bunda Umul sebutkan dalilnya hilang akal yang bagaimana gitu. Mungkin bisa Bunda Umul sampaikan. Ya, jadi ketika melihat dari ini ya wajib puasa, yang wajib puasa itu kan adalah orang Islam. Kemudian yang suci dari haid ya atau nifas, kemudian mampu dan juga akil balik. Akil balik di sini akil itu kan secara akal dia itu sesuai ya. Kemudian balik secara biologis biasanya tuh kalau sudah balik tuh Bun, kalau yang laki-laki mohon maaf ya sudah bertumbuh jakun, kemudian bulu di beberapa titik ya, kemudian suaranya itu sudah membesar gitu. Dan perempuan biasanya ada haid, kemudian ada yang bertumbuh gitu kan. Nah, kalau untuk anak istimewa ini kan pastinya kita sulit nih, kapan ini baliknya gitu kan. Kapan nih baliknya? Kita harus tahu dulu gitu kan. Tapi sebetulnya Bunda Dila, batasan balik itu kita berawal dari umur 9 tahun ya Bun. Misalnya nih 9 tahun. Karena ini kan banyak beberapa pendapat ya. Yang pastinya dari Imam Syafi'i sendiri bahwasanya maksimal itu 15 tahun. Kalau misalnya dari 15 tahun kita nggak tahu nih, ini udah mohon maaf mimpi basah, kemudian atau misalnya kok belum muncul-muncul ya gitu kan. Berarti ini tandanya balik gitu kan. Ini secara umumnya, belum anak-anak istimewa. Nah, di sini ada akil. Jadi bukan hanya balik saja, akil balik, akil. Secara akal dia itu sesuai. Sedangkan saya belum tahu secara detail ya Bun, maksudnya macam-macam atau tingkatan-tingkatan autis dan sebagainya. Yang pasti adalah ketika si anak ini pemikirannya itu di bawah umurnya, maka itu tidak dibebankan hukum wajib. Namun kita mengenalkan bahwasanya Allah itu memerintahkan di dalam surat Al-Baqarah ya,
diwajibkan atas kamu berpuasa bagi orang-orang yang beriman ya Bun. Pastinya kan kita semuanya beriman ya. Insya Allah mudah-mudahan kita adalah orang yang beriman. Amin. Kenapa tuh di situ dituliskan hanya orang beriman? Kan kalau ya ayuhan nas itu kan semua orang manusia gitu kan. Tapi kalau orang yang beriman itu pengkhususan itu Bun. Pengkhususan orang-orang yang beriman. Nah, di dalam surat Al-Baqarah juga sudah dijelaskan bahwasanya kita wajib, namun yaitu orang-orang yang berkebutuhan khusus itu masuk ke dalam ketiga golongan itu ya Bun, yang tadi saya sudah jelaskan bahwa tidak dibebankan. Tapi kita sebagai orang tua wajib mengenalkan, bisa dengan kita itu berpuasa dari jam sekian sampai jam sekian. Adapun misalnya nih namanya anak dalam hal akalnya itu belum sesuai ya Bun. Jadi misalnya lupa, ya tidak apa-apa Bun. Tidak perlu memaksakan sampai kamu harus ini diancam ini segala macam. Malah justru itu kita mengajarkan kekerasan ya Bun. Kita mengajarkan Islam itu kan lembut ya Bun. Jangan sampai kita Memaksa. membangun anak itu kok ini Islam kok ini kayaknya kalau misalnya nih ada orang-orang yang di luar sana mungkin melihat kok Islam itu kok keras gitu kan, padahal dari kita sendiri Islam sendiri itu ketika ada anak nih yang istimewa misalnya lupa ataupun misalnya belum mampu ya tidak apa-apa Bun, yang pasti kita mengenalkan saja bahwasanya ini loh bulan Ramadan. Di bulan Ramadan itu banyak sekali amalan gitu. Walaupun mohon maaf seperti anak-anak berkebutuhan khusus itu apa sih itu amalan gitu kan? Apa sih itu amalan gitu? Kita itu emang puasa gitu kan? Puasa itu nggak makan nggak minum gitu kan? Iya sekedar nggak makan nggak minum. Adapun sebetulnya di dalam nggak makan nggak minum itu ada hal yang lain yang harus kita tinggalkan gitu kan. Tapi kan nggak berlaku nih untuk anak-anak yang istimewa ini, nggak berlaku. Jangankan sesuatu hal yang makruh, kemudian ini loh yang harusnya ditinggalkan, itu sesuatu hal yang seperti itu. Bahkan yang misalnya nih dia lupa makan, ya udah nggak apa-apa, nggak usah yang terlalu yang dipaksa sekali gitu. Adapun misalnya nih anak sudah sampai 1 hari gitu kan, alhamdulillah justru itu bagus Bun gitu. Jadi jangan sampai anak itu tertanam bahwa oh iya kalau aku nggak misalnya sholat aku bakal ini, aku bakal ini. Jadi kayaknya yang ada di pikirannya adalah hukuman. Padahal ketika kita itu ada tingkatannya juga sih. Ketika kita menginfokan atau memberitahu orang yang tidak tahu, maksudnya dalam artian tahapannya itu jangan sampai kita itu ngasih tahu hukumannya dulu, tapi ngasih tahu manfaatnya. Contoh, misalnya kita mengajarkan puasa. Mengajarkan puasa, nanti itu ketika kita puasa, itu kita akan mendapatkan apa? Jangan sampai kita, nanti kalau nggak puasa, nanti Allah akan marah loh, gitu. Nah, yang seperti itu yang kita harus hindari ya Bun. Jangan sampai kita mengenalkan ancaman-ancamannya gitu kan. Tapi lebih kepada bahwasanya ini adalah bulan Ramadan. Kita di dalam surat Al-Baqarah gitu kan sudah dijelaskan bahwasanya kita wajib berpuasa. Untuk orang-orang yang beriman, wah kita orang-orang yang beriman, kita termasuk gitu kan. Kita jadi menjelaskan itu sesuatu yang baik gitu kan. Kalau untuk tingkatan-tingkatan kecuali nih Bun, orang-orang yang memang sudah istiqomah dalam menjalankan ibadah, barulah kita memunculkan sesuatu yang ini loh kalau nggak puasa ini begini, nanti begitu gitu kan, nggak sholat tuh begini. Jadi jangan sampai ditakut-takutin dengan sesuatu yang maksudnya ya nanti gitu kan, ada tingkatannya gitu. Kalau masih belajar itu kita kenalkan sesuatu hal yang manfaat dari puasa itu, apa manfaatnya sholat, kita nantinya akan apa ketika kita menjalankan sholat, seperti itu Bun. Jadi lebih kepada pengenalan, kemudian bagaimana caranya, mungkin kita sholat itu ada takbir, ada ruku. Adapun mungkin dia kurang lurus nih Bun, ya enggak juga sampai kamu ini kurang lurus gitu kan. Kemudian ya, sujudnya. Nah, karena memang pastinya ini Bunda juga ya yang lebih detail terkait dengan macam-macam pemikiran anak-anak ABK ya.
mungkin maksudnya dilurusin apa ini, misalnya nih ketika sujud ya kakinya itu harus ditekuk gitu, jangankan seperti itu, dia sujud aja bacanya apaan gitu kan. Iya kan, dari situ aja kita cara berpikirnya itu berbeda ya dengan anak-anak istimewa. Jadi dia mau mengikuti kita sholat aja udah alhamdulillah gitu. Kita kenalkan Oke. sholat itu Eh, bagaimana. Kita berbicara tentang iman kenalkan ya, Bun. nanti seperti Beribadah. apa. Kemudian sholatnya itu yang baik itu misalnya rukunya tuh harus lurus ya. Ini ditaruhin gelas misalnya nggak jatuh ya gitu. Nggak juga yang seperti itu gitu. Jadi hanya pengenalan-pengenalan awal gitu Bun. Siap. Ya, Tadi itu agak dari. sedikit terjedah ya Bunda Umul karena sinyal mungkin. Oh iya, Jadi intinya kita wajib sebagai orang tua mengenalkan, memahamkan ibadah, agama, bagaimana sholat, siapa Tuhanmu, kita sholat menghadap siapa ya Bunda Umul, kita iya betul. beribadah, berpuasa, manfaatnya apa. Jadi bukan Hmm, ketika kita tidak sholat bukan suatu ancaman Allah akan marah dan lain sebagainya. Tetap kita akan sampaikan Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, Allah menyayangi kita, betul. kita harus mengucapkan terima kasih kepada Allah, kita harus meminta terus kepada Allah karena Allah sudah memberikan kesehatan sampai kita saat ini semuanya. Itu yang perlu kita Hmm, pahamkan lagi terhadap anak-anak kita ya Bunda Umul, terutama untuk diri kita ya, juga, bukan hanya untuk anak-anak ya. istimewa dan juga anak-anak kita saat kita memberikan arahan, saat kita mengenalkan sholat, berpuasa dan lain sebagainya. Nah, eh, terkait ikhlas dan juga ridho, ini lagi-lagi menyinggung ya Allah Subhanahu Wa Taala sudah memberikan kita sebuah kesempurnaan dan orang tua diberikan amanah terhadap Allah untuk membimbing, untuk mengenalkan berpuasa, mengenalkan ibadah yang sudah mungkin ada dalilnya mungkin ya Bunda Umul. Wa ma khalaqtul jinna ya wal insa illa liya'budun. Apa Allah sudah menurunkan jin dan manusia, tentunya kita semua ya, termasuk anak istimewa, itu untuk beriman kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah sebaik-baik mungkin. Makanya kita yang sempurna, kita sebagai orang tua, yuk kita manfaatkan kesempurnaan ini untuk menyempurnakan anak-anak kita, yaitu ya anak-anak istimewa terutama. Dan itu adalah salah satu ikhtiar kita nantinya di yaumil akhir, kita mengenalkan Allah dan itu sangat-sangat wajib mengenalkan ibadah tentunya ya Bunda Umul. Nah, kira-kira Bunda Umul bagaimana caranya supaya aktivitas kita ini bernilai di hadapan Allah? Gimana Bunda Umul? Eh, orang tua ke anak atau bagaimana ini Bunda Dila? Lebih kepada kita sebagai orang tua ya secara umum, eh, sebagai orang tua semua aktivitas kita dari sabar ya, amalan-amalan kita, kegiatan-kegiatan kita yang sudah kita berikan terhadap anak. Nah, ini cara supaya aktivitas kita ini bernilai di hadapan Allah itu seperti apa? Mungkin Bunda Umul bisa menjawab. Ya, sebetulnya kan ini ya, tadi saya membahas tentang ikhlas dan ridho gitu kan. Iya, Kalau betul. sesuatu, kalau ikhlas itu kan lebih kepada amalan kan. Kalau ridho itu terkait dengan ketetapan. Jadi pastinya eh, kalau kita pengen bernilai ibadah, jangan sampai kita berkata bahwa aku ini udah ikhlas. Namanya ikhlas itu tidak bisa disebutkan gitu. Hmm. Kalau misalnya, ya aku udah ikhlas, aku mah udah ikhlas, misalnya udah ngajarin ini, justru ketika kita apa namanya berbicara selalu apa namanya mengungkapkan kebaikan-kebaikan kita, justru itu sesuatu hal yang dipertanyakan nih ikhlas atau enggak nih sebenarnya, gitu kan? Kalau pengen kita bernilai ibadah, ya pastinya yaitu yang pertama adalah kuncinya ikhlas ya Bun. Hmm. Ikhlas apa yang kita ajarkan, apa yang kita informasikan ke anak-anak kita gitu kan, apalagi dengan kesabaran. Luar biasa banget yang punya anak istimewa ya, luar biasa. Karena ketika kita yang berdampingan saja ya, saya terkadang berpikir gini Bun, apa sih yang kita banggakan gitu kan, apa sih yang kita banggakan, padahal nanti di akhirat itu mereka loh tamunya Allah itu, kita itu bukan siapa-siapa, kita tuh malah justru banyak dosanya
gitu kan, apa yang kita banggakan di dunia ini, gitu kan. Apalagi ketika kita melihat ada anak-anak yang istimewa itu, pasti kita apa namanya, kesana dia, kesana lagi gitu kan. Tapi yang perlu kita ketahui, masya Allah, itu justru harusnya dirangkul, karena kita nggak tahu yang nanti di akhirat itu siapa yang akan menolong kita, gitu kan. Bagaimana caranya? Yaitu kuncinya sabar dan ikhlas, gitu. Oke. Sabar dan Ikhlas, ikhlas, sabar, juga. ridho. Itu yang Ya Bunda itu Umul ya. ya, sepakat Bun. Ikhlas tanpa tiga. Ikhlas, sabar, ridho. Ridho emang sudah ketetapan di mana Allah meridhoi semua keikhlasan kita, kesabaran kita yang sudah kita lakukan ya Bunda Umul. Mungkin kita dapat menekankan juga tadi disampaikan oleh Bunda Umul bahwa anak berkebutuhan khusus ini adalah ahli surga ya Bunda Umul, yang saat ini masih berjalan di muka bumi ini ya pastinya. Berbicara tentang ahli surga luar biasa, apalagi ditambah lagi orang tua yang mengenalkan yang namanya agama, mengenalkan yang namanya sholat, mengenalkan yang namanya ibadah berpuasa, mengenalkan yang namanya bagaimana kita mengaji, dan ini sangat luar biasa. Jadi pada hakikatnya adalah anak istimewa ini adalah ahli surga yang saat ini masih berjalan di muka bumi ini. Dan anak-anak istimewa ini tentunya sudah termaafkan ya Bunda Umul. Iya. Beliau adalah apapun kegiatannya, apapun aktivitasnya, apapun yang dilakukan di bumi ini, di dunia ini, itu semua sudah termaafkan oleh Allah. Karena apa? Tadi sudah dijelaskan oleh Bunda Umul bahwa dari keterbatasan akal mereka. Iya. Kenapa? Dari semua udah diajarkan sholat, mungkin dia akan lupa. Tapi dia mau belajar lagi. Dia mau terus belajar. Dia kenal, lalu dia akan lupa, terus dia belajar. Dan ini udah termaafkan oleh Allah karena keterbatasan akal mereka. Jadi tidak ada terbebani nantinya di yaumul hisab oleh syariat ya Bunda Umul. Iya, betul Ya sekali, inilah Bun. bisa dikatakan ahli surga yang berjalan di muka bumi ini. Wah luar biasa Bun. Mungkin boleh tambahkan Bun, ketika kita itu mengajarkan anak, kadang gimana sih caranya ngajarin ini anak gitu kan. Sebetulnya yang perlu kita pahami bersama bahwa anak-anak istimewa ini kan berpikirnya itu kan di bawah umur kita ya Bun. Maksudnya di bawah umurnya gitu kan. Ketika kita mengajarkan anak kecil saja, kita nggak mungkin kan kita mengajarkan anak bayi, sholat ini begini ya, sholat ini bacanya begini. Tidak, tapi lebih kepada anak disimpan di samping saya, kemudian saya sholat. Anak setiap hari akan melihat saya. Sekecil apapun anak itu akan melihat. Mungkin waktu bayi itu dia nggak bisa ngomong, nggak bisa apa, tapi ngelihat, oh ternyata ibunya sholat. Oh ternyata, oh ternyata ibunya itu selalu seperti ini, seperti ini. Gitu kan. Ntar lama-lama, oh itu namanya sholat gitu kan. Ntar lama-lama, oh iya setiap harinya seperti ini. Jadi lebih kepada model ya. Kita orang tua itu harus langsung mempraktikkan. Itu yang paling itu ya. Bagaimana sih caranya biar kita itu memberitahu ataupun mungkin mengajarkan anak-anak. Karena bingung saya ngajarin puasa itu bagaimana. Cukup dengan mungkin membangunkan ketika sahur. Kita jadi modelnya aja lah Bun. Seperti kita mengajarkan ke anak. Seperti saya sendiri ketika saya mengajarkan anak saya ketika bayi ya. Dari bayi saya letakkan di samping saya sholat. Kalau orang-orang bilang anak kecil nggak boleh ke masjid gitu, anak kecil nggak boleh ini ganggu segala macam. Tapi saya abaikan. Yang penting adalah saya menjaga semuanya tidak terganggu dengan saya gitu kan. Tujuannya adalah si anak itu akan melihat, oh begitu gitu kan. Nanti dengan sendirinya bertumbuh usianya, dia akan melihat dan bahkan dia akan mempraktikkan. Mungkin pada saat itu dia mempraktikkan, nanti akan mempraktikkan. Oh ternyata ini namanya sholat. Oh ternyata ini. Nah begitu juga seperti anak-anak yang istimewa ya, karena usianya itu pemikirannya itu di bawahnya, maka kita mungkin menyamakan dengan pembelajaran ketika kita mengajarkan anak kecil kita harus jadi modelnya. Kadang kita gini, ayolah dek kamu ngaji kitanya sendiri terus kitanya sendiri pegang HP terus gitu kan, kitanya sendiri Al-Quran pun jarang gitu. Bagaimana
kita itu mau cinta dengan Al-Quran, gitu kan. Bagaimana anak itu akan mengenal ayat-ayat Al-Quran? Nah, begitu juga ketika kita mengajarkan anak-anak istimewa, Bun. Mungkin Mm-mm. saat ini anak istimewa ini belum melirik namanya ngaji, belum melirik yang namanya sholat. Ayo terus, kita jangan sampai kita menyerah gitu kan. Yang tadi juga jelaskan bahwa kita itu kayak seperti memberikan harapan ya bahwa ini nanti akan bisa gitu kan. Begitu juga ketika mengajarkan ke anak-anak. Insya Allah dengan keyakinan kita, keyakinan di dalam diri kita, Allah itu tidak menciptakan ya Bun. Sekali lagi Allah tidak menciptakan produk yang gagal pastinya. Iya, Semuanya itu betul. sempurna. Manusia itu paling sempurna Bun. Makanya semuanya itu harus tunduk sama Nabi Adam itu karena memang kan manusia itu paling sempurna. Bahkan malaikat yang Masya Allah cahaya gitu kan minta untuk sujud gitu kan karena memang saking sempurnanya manusia adapun bentuk ketika keluarnya itu ya memang itu udah kehendak Allah gitu jadi yang paling utama adalah ketika kita mengajarkan anak-anak kita apalagi yang berkebutuhan khusus gitu kan kita yang jadi modelnya yang paling utama kita orang tua kita mau mengharapkan apapun kalau dari orang tuanya kita sendiri nih kita yang sendiri tidak menjalankan insya Allah anak itu juga jangankan mau menjalankan pun kenal aja enggak gitu kan kalau ngaji pun sama demikian kalau kita sering ngaji di sampingnya dari kecil kita sering ngaji di sampingnya dari bayi gitu kan insya Allah Bun ketika dia akan dewasa jangan dewasa deh misalnya umur 2 tahun dia mulai bicara kita pasti akan berkaca-kaca ketika tiba-tiba si anak itu Bismillahirrahmanirrahim itu Masya Allah luar biasa nikmatnya padahal aku nggak ngajarin gitu kan ya begitulah dahsyatnya anak-anak ya apalagi yang saya nggak bisa membayangkannya begitu luar biasanya begitu sabarnya orang-orang yang mempunyai anak-anak istimewa seperti itu benar-benar. Oke, ketetapan ya. Semoga semua keikhlasan ayah dan bunda di rumah, kesabaran ayah dan bunda di rumah dalam membimbing, dalam mengenalkan, dalam mengasuh, Allah berikan ketetapan, Allah meridhoi semua amalan-amalan, cara-cara kita, aktivitas-aktivitas yang sudah ayah dan bunda ikhtiarkan ya. Itu adalah salah satu ikhtiar. Insya Allah nggak ada usaha yang sia-sia. Yang Insya Allah Allah selalu akan mudahkan itu semua. Kuncinya ada 3 tadi ya Bunda Umul. ya, Sabar, ikhlas, insya Allah Allah ridho. Amin ya robbal alamin. Berbicara tentang kesempurnaan ya Bun. Ya tadi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menurunkan jin dan manusia untuk beribadah ya Bunda Umul. Jadi kita sebagai manusia yang sempurna yang sudah Allah berikan, yang sudah Allah turunkan setiap manusia itu adalah sempurna. Mungkin kita melihat anak istimewa ini gak sempurna di mata kita. Kita sebagai manusia, penerimaan kita sangat luar biasa lama. Ikhlas sabarnya sangat luar biasa, kita mengontrol diri kita cukup lama. Tapi di mata Allah, anak ini sangat sempurna. Dengan adanya kesempurnaan dari diri kita, kita sebagai orang tua, semoga ayah dan bunda di rumah tetap bisa mengenalkan ibadah, tetap bisa mengenalkan bagaimana berpuasa, tetap bisa mengenalkan siapa Robnya, siapa Allah, siapa Tuhannya, tetap bisa kenalkan itu semua dari keterbatasan kita ini, kesempurnaan yang sudah Allah berikan untuk anak-anak kita. Gitu ya, Bunda Umul. Ini dalam banget dan semoga selain anak istimewa aja ingin selalu dibimbing dan semoga kita yang memiliki anak yang sangat luar biasa juga anak yang berkembangnya sesuai tahap usianya kita bisa kenalkan beribadah di masjid ya kita bisa kenalkan mengaji seperti apa kita bisa kenalkan sholat mendasarinya bagaimana agama yang seharusnya seperti apa nah ini semoga kita pun juga bisa membimbing ya bukan hanya anak istimewa aja tapi benar-benar anak-anak didik kita juga baik Bunda Umul ini luar biasa banget. Terima kasih untuk sharingnya Bunda Umul. Mungkin ada sebelum mengakhiri video ini, live Instagram ini mungkin ada sepatah kata yang ingin disampaikan untuk ayah dan bunda di rumah.
Oke. Eh, yang paling utama adalah kuncinya itu sabar itu tidak ada batasnya Bunda Dila. Jadi kalau ketika kita bilang aku sabar, sebetulnya itu belum sabar. Karena pada akhirnya sabar itu kan gak ada batasnya Bun. Kalau ada yang bilang ya ada batasnya sabar, aku sudah sabar gitu kan. Tapi ada batasnya lah sabar itu salah ya. Tapi yang benar adalah sabar itu luas gitu. Kemudian ketika kita mengabaikan, ini mah nggak tahu gitu kan. Ini bukan beberapa kata ya Bu, tapi beberapa kalimat nih jadi. Ya, lanjut. Ketika kita menyampaikan, ini mah nggak ngerti gitu kan. Tapi yang paling kita di dalam hati kita ya, kita terapkan itu bahwasanya anak istimewa itu dia sangat perlu mengenal Tuhannya dan ajarannya itu. Jadi bukan karena dia mah nggak bisa atau dia mah nggak tahu, udah nggak usah tahu gitu, pasti nggak nyampe gitu kan. Tapi yang paling utama adalah mereka berhak untuk tahu siapa Tuhannya dan ajarannya seperti itu, Bun. Oke, semoga kalimat yang disampaikan oleh Bunda Umul, sharingnya kali ini semoga bermanfaat untuk para ayah dan bunda di rumah yang menyaksikan. Nanti insya Allah bisa kita share juga IG live-nya di IGTV ya, ayah dan bunda di rumah. Tadi udah disampaikan sabar, 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 dan sabar. Wah, luar biasa ya, Bunda Umul. Saya ingin menyapa ayah dan bunda di rumah. Semoga puasanya masih berjalan. Semoga puasanya diterima ya. Kita semua puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari ini. Selamat sore ayah dan bunda, selamat sore Bunda Umul. Saya undur diri ya, Bunda Umul. Iya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa ya dan Bunda semuanya. Selamat selamat Bunda Umul. Terima kasih. Sampai jumpa Bunda Umul. Bunda Dila. Oke, selamat berpuasa.